Hai Sobat Nobarta, gimana kabar kalian semua? Semoga baik ya. Kali ini Noba akan melanjutkan film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung aja kita cek isi filmnya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Soyan batuk-batuk malu dan berkata, "Ini apa yang akan kamu lakukan?" ucap Soyan sambil tertawa. Dokter peri kecil wajahnya merah, dia memberitahu, "Saya hanya membantu Anda menyegel tempat racun iblis." Soyan terus tertawa kering sambil mengusap kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Soyan, dia menghadapi seorang wanita yang telanjang di dalam kolam. Api surgawi kamu memang misterius. Itu sebenarnya bahkan mampu menekan racun iblis elit Douzong sedemikian rupa. Tidak heran itu adalah kekuatan kuat yang paling didambakan oleh orang-orang. Namun, itu saja masih belum cukup. Selanjutnya saya akan menggunakan tubuh saya sebagai saluran. Membiarkan racun di kolam melewati tubuh saya dan melakukan penekanan penuh terhadap racun iblis. Dengan cara ini, seharusnya bisa membantumu memiliki waktu yang cukup untuk pergi mencari Douzon Elite. Soyan sedikit mengangguk, dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu," ucap Soyan. "Apakah kamu harus begitu sopan? Tutup matamu, jangan membukanya tanpa seizinku," ucap dokter peri kecil. Soyan tertawa sebelum perlahan menutup matanya. Setelah segel selesai, dokter peri kecil berdiri dengan cantik di sisi kolam batu. Dia mengenakan seluruh pakaiannya kembali. Melihat Soyan di dekatnya, dia salah tingkah dan berkata, mengapa kamu tidak mengenakan pakaianmu?" ucap dokter peri kecil. Soyan malu mengetahui bahwa seluruh tubuhnya telanjang. Dia tertawa kering dan buru-buru mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin penyimpanannya. "Berapa banyak kekuatanmu meningkat setelah memperbaiki benang garis racun iblis?" tanya dokter peri kecil. "Tidak banyak. Saat ini saya hanya berada di bintang 2 Do Huang," ucap dari Soyan. "Itu sudah cukup. Maju terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun, setelah Anda memiliki kemampuan di masa depan, Anda dapat sepenuhnya memperbaiki racun iblis. Pada saat itu, kekuatanmu akan sangat melonjak. Kamu harus menemukan elit Douzon untuk membantu menghilangkan racun dalam waktu 2 tahun. Jika tidak, segel akan otomatis hilang pada saat itu, dan wadah racun iblis akan meletus sepenuhnya," ucap dokter peri kecil. "Aku tahu, mari kita lakukan secara perlahan. Bagaimanapun, kita masih memiliki waktu 2 tahun, ucap dari Soyan. Medusa dengan cepat dia berjalan mendatangi Soyan dan bertanya, "Apakah sudah diselesaikan?" Soyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Ini semua berkat metode penyegelan racun dokter peri kecil. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menangani hal ini." "Berapa lama letusan racun iblis ini akan tertunda setelah disegel?" tanya Ratu Medusa. Dokter peri kecil di sampingnya dia memberikan jawaban. "Segel itu akan bertahan selama 2 tahun. Kalau begitu, kita harus menemukan seorang elit Douzon untuk membantu Soyan," ucap Ratu Medusa. "Mari kita tunggu dan lihat dulu. Kita akan beristirahat selama sehari sebelum mengorek informasi dari mulut Hall of Soul," ucap dari Soyan. "Kenapa saya bisa melupakan penatua pertama Sukian? Sepertinya penatua yang terhormat ini mengetahui banyak informasi tentang benua. Selain itu, dikabarkan bahwa kepala sekolah akademi dalam juga adalah seorang elit Douzon yang sebanding dengan guru. Jika saya bisa bertemu dengannya, saya mungkin bisa meminta bantuannya," ucap Soyan. "Orang tua itu selalu menghilang. Selama bertahun-tahun saya di akademi dalam, saya hanya melihatnya sekali saja. Bahkan jika kamu pergi, mungkin tidak akan bisa bertemu dengannya," ucap Zian. "Setidaknya aku harus mencobanya kan? Selain itu, bahkan jika saya tidak dapat bertemu dengannya, saya juga dapat menanyakan beberapa informasi yang terkait dengan api surgawi dari tetua pertama. Jika saya dapat menemukan api surgawi jenis lain, saya tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk membatalkan tempat racun iblis ini," ucap dari Soyan. "Baiklah, ada lebih banyak masalah di wilayah sudut hitam daripada di dalam kekaisaran Jiama. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengikutimu?" tanya Ratu Medusa.
Meskipun kamu akan banyak membantu jika kamu mengikutiku, aliansi Yan dan suku ular tidak ada yang menjamin keselamatan mereka jika kamu pergi. Oleh karena itu, kali ini saya hanya dapat menyusahkan Anda untuk membantu melindungi aliansi Yan dan anggota klan Sio. Kenapa aku tidak menemanimu? Sekte racun tidak lagi memiliki lawan di dalam kekaisaran Cuyun. Seharusnya tidak banyak masalah bagi saya pergi untuk jangka waktu tertentu. Lagi pula, tubuh racun menyedihkan saya mungkin meletus kapan saja. Jika Anda pergi terlalu lama, siapa yang akan datang dan membantu saya mengendalikannya bahkan jika semua bahan telah ditemukan, ucap dokter peri kecil. Baiklah, baiklah. Terima kasih banyak kalau begitu, ucap dari Soyan. Medusa menghela nafas lega melihat dokter peri kecil mengambil inisiatif mengikuti Soyan. Dia jelas tahu bahwa dokter peri kecil memiliki kekuatan yang mirip dengan miliknya. Seharusnya cukup aman untuk melindungi Soyan. Biarkan aku membawa gadis kecil ini juga. Saya setidaknya harus membiarkan penatua pertama dan yang lainnya melihat bahwa saya tidak menganiaya Xian, ucap dari Soyan. Kalau begitu, kapan kamu akan pergi? Tanya Ratu Medusa. Kami akan berangkat besok. Sekarang, kita harus mengorek beberapa informasi mengenai hal Ausol dari mulut pelindung Tie, ucap dari Soyan. Mata Medusa dan dokter perkecil mengamati botol giok di tangan Soyan, menyebabkan mereka sedikit berjaga-jaga. Soyan mengusap lubang botol. Ilusi roh segera muncul keluar mengikuti hamburan api. Suara menyedihkan yang tajam kemudian muncul. Apa yang kalian semua inginkan? Pelindung kami dari Hal of Soul memiliki jejak spiritual di Hal of Soul. Mereka pasti akan merasakannya jika kamu membunuhku. Pada saat itu, unit penegakan Hal of Soul pasti tidak akan melepaskan kalian semua, ucap pelindung Tie. Saya hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Selama pelindung Tie menjawab dengan jujur, secara alami aku tidak akan membunuhmu, ucap dari Soyan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kamu benar-benar sangat berani. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena memiliki 2 elit Douzong. Di mata Hal of Soul, kami melenyapkanmu hanyalah sesuatu yang semudah mengangkat tangan. Jika Anda bijaksana, Anda akan melepaskan saya sesegera mungkin. Kalau tidak, ucap pelindung Tie. Api Fallen Heart di sekitarnya tiba-tiba melonjak sebelum pelindung Tie selesai bicara. Suhu panas menyebabkan tubuhnya berulang kali menyiksanya. Kesakitan yang menyedihkan sekali lagi bergema di seluruh ruangan. Ini bukan jawaban yang saya inginkan. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu. Selain itu, saya akan membiarkan Anda menderita rasa sakit sebelum saya melakukannya, ucap dari Soyan. Informasi apa dari Hal of Soul yang ingin kamu ketahui? Tanya pelindung Tie. Seperti apa kekuatan Hal of Soul? Tanya Soyan. Apakah kamu tidak takut menanyakan pertanyaan ini akan memberikan pukulan pada kepercayaan dirimu? Jajaran dalam Hal of Soul didefinisikan dengan sangat baik. Tingkatan pelindung itu sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Saya hanyalah seorang pelindung tingkat manusia. Di atas pelindung, ada sesepuh terhormat yang berposisi tinggi. Dengan kekuatan mereka dapat dikatakan memiliki sedikit lawan bahkan di seluruh benua Douki, ucap pelindung Tie. Apakah kamu tahu seseorang bernama pelindung Wu? Tanya Soyan. Wu Ying, Anda sudah bertemu dengannya. Dia juga pelindung di Hal of Soul, namun pangkatnya lebih tinggi dariku. Dia adalah pelindung kelas bumi, ucap pelindung Tie. Lalu, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh kepala aula dari Hal of Soul? Tanya Soyan. Dengan mampu mengembangkan Hal of Soul menjadi organisasi yang begitu besar, kamu dapat berpikir dengan pantatmu untuk mengetahui betapa menakutkannya kekuatan kepala suku. Saya akan mengatakan beberapa kata yang tidak sopan. Beberapa dari Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berhubung dengan orang-orang semacam itu, ucap pelindung Tie. Jika kamu tidak ingin menanggung penderitaan karena dipanggang, yang perlu kamu lakukan hanyalah menjawab pertanyaan. Apakah kamu tahu mengapa Hal of Soul membutuhkan begitu banyak roh? Tanya Soyan. Misi saya hanyalah untuk mencari roh, menangkap mereka dan membawa mereka ke Hal of Soul. Tidak ada yang tahu mengapa Hal of Soul membutuhkan begitu banyak roh. Aku tidak berbohong. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda tidak mempercayai saya, ucap pelindung Tie. Di mana markas besar Hal of Soul? Tanya Soyan. Aku juga tidak tahu ini, ucap pelindung Tie.
Kalau begitu, di mana kamu menyerahkan jiwa-jiwa yang kamu tangkap? Tanya Soyan. Biasanya kami memiliki jumlah target yang harus dipenuhi dan harus menyelesaikan tugas kita dalam waktu yang ditentukan. Kita akan kembali dan menyerahkannya. Namun, kami tidak kembali ke markas Hall of Soul. Hall of Soul memiliki cukup banyak aula cabang di benua ini. Mereka adalah tempat di mana kita menyerahkan jiwa-jiwa, ucap Lindung Tie. Berapa banyak lokasi aula cabang yang Anda ketahui? Tanya Soyan. 1. Pelindung kelas manusia hanya memiliki kualifikasi untuk mengetahui lokasi satu aula cabang setiap kali dia keluar untuk melakukan tugas. Pelindung kelas bumi dapat mengetahui 2 cabang. Pelindung kelas surga dapat mengetahui 3 cabang, ucap Lindung Tie. Di mana itu? Tanya Soyan. Ini adalah rahasia Hall of Soul. Jika saya mengeksposnya, akhir saya akan berkali-kali lebih buruk daripada mati di tangan Anda, ucap Lindung Tie. Kamu punya 2 pilihan. Salah satunya adalah menderita pembakaran api dan mati, sementara pilihan lain berdoa agar pengungkapan rahasia Anda tidak akan diketahui oleh Hall of Soul, ucap dari Soyan. Kamu, bajingan, aku akan bicara. Aura cabang yang aku tahu sangat jauh dari Kekaisaran Cuyun, itu ada di tempat yang disebut dengan aliran pemakaman di dalam Kerajaan Hati Langit, yang berada di perbatasan antara tengah benua dan wilayah barat laut, ucap Lindung Tie. Aliran pemakaman? Tanya Soyan. Sepertinya aku pernah mendengarnya tentang kerajaan Hati Langit ini, tapi aku tidak begitu yakin apakah kerajaan ini benar-benar memiliki aliran pemakaman, ucap dokter peri kecil. Semoga apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Kalau tidak, jika saya tidak dapat menemukan tempat itu ketika saatnya tiba, akhir cerita Anda kemungkinan besar tidak akan bagus, ucap Soyan. Kamu sebenarnya masih berpikir untuk memenjarakanku? Tanya Pelindung Tie. Jangan bilang aku harus membiarkanmu pergi dengan cara ini. Soyan dengan dingin tertawa. Dia tidak menunggu Pelindung Tie menjawab. Soyan menyengikkan tangannya dan kekuatan hisap melonjak menyedot dia ke dalam botol batu giok. Api Valenhert berulang kali memancarkan suhu tinggi sambil menyegel botol giok. Tubuh Pelindung Tie berakhir dalam kondisi terluka parah. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan sekarang? Tanya Ratu Medusa. Saya pertama-tama akan menuju ke wilayah sudut hitam terlebih dahulu dan menyelidiki beberapa hal mengenai api surgawi. Menurut apa yang dikatakan Pelindung Tie, kekuatanku saat ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun pada Hall of Soul. Oleh karena itu, aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin, ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.